Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari Kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Wafa Asia Tumaja, NIM 116. Perkenalkan, nama saya Atika Fauziah Dwi Cahyati dengan NIM 117 asal dari Kalimantan Timur. Perkenalkan, nama saya Atris Ramadwada dengan NIM 118 asal dari Bekasi. Saya Aninda Ardiani Wiranusra dengan NIM 119. Perkenalkan, nama saya adalah Adelia Sapsabila Putri dengan NIM 120 asal dari Semarang. Nama saya Ivardias Putra Salisu, NIM saya 158, asal saya dari Bawen, Kabupaten Semarang. Definisi kode etik psikologi adalah seperangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan sebagai psikolog dan ilmuwan psikologi di Indonesia. Tujuan memahami atau mempelajari kode etik yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat etika di masyarakat. Yang kedua, untuk memelihara dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, untuk meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang keempat, untuk menentukan baku standar sendiri. Yang kelima, untuk penilaian di masyarakat mengenai baik atau buruknya pribadi seseorang. Seperti yang telah kita ketahui bersama, lewat di mata kuliah kode etik psikologi ini kita akan mempelajari kode etik psikologi yang terdiri dari 14 bab dan 80 pasal. Kami dari kelompok 3 akan membahas lebih dalam tentang pasal 17 hingga pasal ke-24. Bisa menghentikan start dari kami dan semoga teman-teman semua bisa memahami dari apa yang kami presentasikan. Pasal 17 tentang konflik kepentingan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menghindar dari melakukan peran profesional apabila kepentingan pribadi, ilmiah, profesional, hukum, finansial, kepentingan, atau hubungan lain diperkirakan akan merusak objektivitas, kepentingan dan atau efektivitas mereka dalam menjalankan fungsi sebagai psikolog dan atau ilmuwan psikologi atau berdampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dengan penggunaan layanan psikologi tersebut. Contoh dari pasal 17 adalah adanya seorang ilmuwan yang menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk mengintimidasi dan melakukan fabrikasi data terhadap temuan para peneliti-peneliti muda. Tindakan yang dilakukan ilmuwan tersebut melanggar etika mengenai konflik kepentingan, di mana ilmuwan tersebut menghindar dari peran profesionalnya apabila dipengaruhi kepentingan pribadinya. Jika dilihat lebih lanjut, ilmuwan tersebut mengintimidasi peneliti-peneliti muda dan melakukan fabrikasi data karena merasakan adanya tekanan dan persaingan karir. Konflik kepentingan pribadi tersebut pada akhirnya berakibat buruk pada pihak-pihak yang terkait. Kesimpulannya, setiap penyalahgunaan wewenang di bidang keahlian psikologi dan setiap pelanggaran terhadap kode etik psikologi Indonesia dapat dikenakan sanksi organisasi oleh aparat organisasi yang berwenang sebagaimana diatur di dalam kode etik. Selanjutnya pasal 18 tentang eksploitasi. Psikolog dan atau ilmuwan psikolog tidak melakukan hal yang dianggap mengandung unsur eksploitasi, yaitu 1. Seperti mahasiswa, karyawan, peserta penelitian, orang yang menjalani pemeriksaan psikologi ataupun mereka yang berada di bawah penilaiannya. 2. Terlibat dalam hal yang mengarah pada hubungan seksual dengan mahasiswa atau mereka yang berada di bawah bimbingan di mana psikolog dan atau ilmuwan psikologi memiliki wewenang evaluasi atau otoritas langsung. 3.
pemanfaatan atau eksploitasi atau terlibat dalam hal yang mengarah pada hubungan seksual dengan pengguna layanan psikologi. 2. Eksploitasi data psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak melakukan hal-hal yang dianggap mengandung unsur pemanfaatan atau eksploitasi. Data dari mereka yang sedang disupervisi, dievaluasi, atau berada di bawah wewenang mereka, seperti mahasiswa, karyawan, partisipan penelitian, pengguna jasa layanan psikologi, ataupun mereka yang berada di bawah penilaiannya di mana data tersebut digunakan atau dimanipulasi, digunakan untuk kepentingan pribadi. Hubungan sebagaimana tercantum pada 1 dan 2 harus dihindari karena sangat mempengaruhi penilaian masyarakat pada psikolog dan atau ilmuwan psikologi ataupun mengarah pada eksploitasi. Contoh pasal 18 ayat 1 misalkan A mengancam dan memanfaatkan B agar tidak meninggalkannya merupakan pelanggaran dalam eksploitasi terhadap klien. Pada ayat 2 eksploitasi data, A tidak boleh menyebarkan data eksploitasi kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak B. Kesimpulan, psikolog atau ilmuwan psikolog dilarang eksploitasi dan tidak boleh menyebarkan data kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak lain atau mereka yang sedang disupervisi, dievaluasi, atau berada di bawah wewenang mereka, karena bisa melanggar kode etik psikologi. Bab 4. Mengenai hubungan profesional. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi memiliki 2 jenis bentuk hubungan profesional, yaitu hubungan antar profesi, yaitu dengan sesama psikolog dan atau ilmuwan psikologi, serta hubungan dengan profesi lain. Ayat 1. Hubungan antar profesi yang harus dilakukan terbagi menjadi 4. A. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menghargai, menghormati, dan menjaga hak-hak serta nama baik rekan profesinya, yaitu sejawat akademisi psikolog dan atau ilmuwan psikologi. B. Saling memberikan umpan balik konstruktif untuk peningkatan keahlian profesinya. C. Wajib mengingatkan rekan profesinya dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran kode etik psikologi. D. Apabila terjadi pelanggaran kode etik psikologi yang di luar batas kompetensi dan kewenangan dan semua hal sudah dilakukan dan tidak ada respon positif, maka wajib melaporkan kepada organisasi profesi atau HIMSI. Ayat 2. Hubungan dengan profesi lain, maka psikolog harus terbagi menjadi 2. A. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menghargai, menghormati kompetensi dan kewenangan rekan dari profesi lain. B. Wajib menjaga pemberian layanan psikologi oleh orang atau pihak lain yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan. Pembahasan. Secara umum, psikolog adalah orang yang ahli dalam bidang psikologi. Secara garis besar, seseorang yang boleh melakukan terapi dan mendapatkan surat izin praktek psikologi adalah mereka yang telah menempuh pendidikan S1 dan S2 pada prodi psikologi dan termasuk dari anggota profesi, HIMSI, dan Ikatan Psikologi Klinis Indonesia. Contohnya sebagai berikut. Dalam kasus DS atau Dede Susanto, ia memiliki gelar S1 dan S3 dari prodi psikologi, namun memiliki gelar S2 manajemen. Dede Susanto adalah ilmuwan atau dokter psikologi karena memiliki gelar S3 di bidang psikologi. Meskipun demikian, ia tidak memiliki wewenang dalam melakukan terapi psikologis yang dilakukannya dalam training. Terapi psikologis atau psikoterapi hanya boleh dilakukan oleh psikolog, psikiater, konselor, social worker dengan surat izin, dan advanced psychiater nurses, yakni di mana kelima kategori tersebut Dede Susanto tidak masuk ke dalamnya. Implementasi yang dilakukan sesuai dengan pasal 19.1d, yaitu apabila terjadi pelanggaran kode etik psikologi yang di luar batas kompetensi dan kewenangan dan semua hal sudah dilakukan dan tidak ada respon positif, maka wajib melaporkan kepada organisasi profesi atau HIMSI. Dan sejauh ini, HIMSI menanggapi kasus tersebut dengan mengeluarkan surat pernyataan bahwa Dede Susanto tidak terdaftar sebagai anggota HIMSI, yang otomatis berarti tidak memiliki SSP atau surat sebutan psikolog dan SIPP, surat izin praktik psikologi. Selanjutnya yaitu pasal 20 tentang informed consent. Setiap proses di bidang psikologi yang meliputi penelitian atau pendidikan atau pelatihan atau asesmen atau intervensi yang melibatkan manusia harus disertai dengan informed consent. Informed consent adalah persetujuan dari orang yang akan menjalani proses di bidang psikologi yang meliputi penelitian, pendidikan,
atau pelatihan atau asesmen dan intervensi psikologi. Persetujuan dinyatakan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh orang yang menjalani pemeriksaan atau yang menjadi subjek penelitian dan saksi. Aspek-aspek yang perlu dicantumkan dalam informed consent adalah A. Kesediaan untuk mengikuti proses tanpa paksaan. B. Perkiraan waktu yang dibutuhkan. C. Gambaran tentang apa yang akan dilakukan. D. Keuntungan dan atau resiko yang dialami selama proses tersebut. E. Jaminan kerahasiaan selama proses tersebut. F. Orang yang bertanggung jawab jika terjadi efek samping yang merugikan selama proses tersebut. Dalam konteks Indonesia pada masyarakat tertentu yang mungkin terbatas pendidikannya, kondisinya, atau yang mungkin rentan memberikan informed consent secara tertulis, maka informed consent dapat dilakukan secara lisan dan dapat direkam atau adanya saksi yang mengetahui bahwa yang bersangkutan bersedia. Informed consent yang berkaitan dengan proses pendidikan dan atau pelatihan terdapat pada pasal 40 yang berkait dengan penelitian psikologi pada pasal 49, yang berkait dengan asesmen psikologi terdapat pada pasal 64, serta yang berkait dengan konseling dan psikoterapi pada pasal 73 dalam buku Kode Etik ini. Maksud dari pasal 20 ini yaitu ketika melakukan penelitian atau konseling, tak jarang merasa cemas karena belum pernah melakukan penelitian atau konseling sebelumnya. Hal tersebut wajar karena tidak punya gambaran mengenai proses yang akan dilakukan. Namun, bagi yang sudah pernah melakukannya, proses tersebut juga dapat menimbulkan kecemasan karena apa yang akan dibicarakan saat melakukan penelitian atau konseling bisa membuka luka lama yang ingin disembuhkan. Informed consent atau surat persetujuan adalah pernyataan persetujuan dari klien yang akan menjalani proses konseling atau terapi, sehingga menjadi dasar hubungan antara konselor dan konseli, dan harus dibicarakan sebelum dimulainya sesi. Hal ini bertujuan untuk tetap menjunjung tinggi kode etik profesi mengenai batasan-batasan yang boleh maupun tidak boleh dilakukan selama sesi berlangsung. Selain itu, informed consent juga harus disepakati tanpa adanya paksaan antara kedua belah pihak. Konselor akan memberitahu pemahaman mengenai proses yang akan berlangsung, serta memberitahu bahwa konseli bisa menghentikan proses sewaktu-waktu memang merasa tidak nyaman. Pada dasarnya, hal ini merupakan kesepakatan yang dibentuk dan dibangun antara konselor dan konseli. Pada umumnya, surat penelitian tersebut berisi judul penelitian, peneliti, tujuan penelitian, prosedur penelitian, manfaat, kerahasiaan, biaya dan imbalan keikutsertaan, pertanyaan, persetujuan, dan yang terakhir yaitu tanda tangan. Pasal 21 tentang layanan psikologi kepada dan atau melalui organisasi. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang memberikan layanan psikologi kepada organisasi atau perusahaan memberikan informasi sepenuhnya tentang 1. Sifat dan tujuan dari layanan psikologi yang diberikan. 2. Penerima layanan psikologi. 3. Individu yang menjalani layanan psikologi. 4. Hubungan antara psikolog dan atau ilmuwan psikologi dengan organisasi dan orang yang menjalani layanan psikologi. 5. Batas-batas kerahasiaan yang harus dijaga. 6. Orang yang memiliki akses informasi. Apabila psikolog dan atau ilmuwan psikologi dilarang oleh organisasi meminta layanan untuk memberikan hasil informasi kepada orang yang menjalani layanan psikologi, maka hal tersebut harus diinformasikan sejak awal proses pemberian layanan psikologi berlangsung.
Contoh dari pasal 21 adalah sebuah perusahaan baru bernama PT SM ingin merekrut karyawan baru untuk perusahaan mereka. Dikarenakan perusahaan mereka masih baru, jadi PT SM akhirnya meminta bantuan kepada sebuah biro psikologi untuk membantu mereka dalam perekrutan karyawan baru. Akhirnya, perwakilan dari PT SM mendatangi psikolog dan biro psikologi yang diminta bantuan tersebut untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Kesimpulannya, ketika suatu organisasi atau perusahaan meminta layanan kepada seorang psikolog atau ilmuwan psikolog untuk memberikan terapi, usulan, dan lain-lain yang berhubungan dengan psikolog, maka seorang psikolog harus melayani dan memberikan kebijakan kepada yang menerima layanan, tetapi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Apabila pihak organisasi atau perusahaan melarang psikolog atau ilmuwan psikolog untuk memberikan hasil informasi, maka hal tersebut harus diinformasikan sejak awal proses pemberian layanan psikologi. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai pasal 22 Kode Etik Psikologi. Pasal 22 ini membahas tentang apa sih? Pasal 22 terdiri dari 2 ayat, yang dimana ayat pertama membahas mengenai pengalihan layanan psikologi, dan ayat yang kedua membahas mengenai penghentian layanan psikologi. Sebelum saya membahas lebih dalam mengenai pasal 22, saya akan membacakan isi pasalnya terlebih dahulu. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyadari pentingnya perencanaan kegiatan dan menyiapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan bila terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan pelayanan psikologi mengalami penghentian, seperti dialihkan kepada pihak lain maupun terpaksa dihentikan. Sebelum layanan psikologi dialihkan atau dihentikan, pelayanan tersebut dengan alasan apapun hendaknya dibahas bersama antara psikolog dan atau ilmuwan psikologi dengan penerima layanan psikologi, kecuali kondisinya yang tidak memungkinkan. Pengalihan layanan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat mengalihkan layanan psikologi kepada sejawat lainnya, atau biasa disebut rujukan, dikarenakan 4 sebab. Yang pertama, ketidakmampuan psikolog dan atau ilmuwan psikologi seperti sakit ataupun meninggal dunia. Yang kedua, salah satu dari mereka pindah ke domisili lain. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan atau kompetensi dari psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Dan yang keempat, keterbatasan pemberian imbalan dari penerima jasa layanan psikologi. Yang kedua, penghentian layanan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menghentikan layanan psikologi apabila: yang pertama, pengguna layanan psikologi sudah tidak memerlukan jasa layanan psikologi yang telah dilakukan. Yang kedua, ketergantungan dari pengguna layanan psikologi maupun orang yang menjalani pemeriksaan terhadap psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang bersangkutan sehingga timbul perasaan yang tidak nyaman atau tidak sehat pada salah satu atau kedua belah pihak. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai isi dari pasal 22 Kode Etik Psikologi, mungkin teman-teman sudah mulai ada gambaran atau mungkin sudah mulai memahami nih apa sih pasal 22 itu. Nah, supaya teman-teman bisa lebih memahaminya lagi, saya akan membahas lebih dalam mengenai makna dari pasal 22 Kode Etik Psikologi. Secara garis besar atau secara universalnya, pasal 22 itu memiliki 2 poin utama. Yang pertama, mengenai etika dalam memutuskan pengalihan layanan psikologi maupun penghentian layanan psikologi. Dan yang kedua, mengenai sebab-sebab dari pengalihan ataupun penghentian layanan psikologi. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai etikanya terlebih dahulu. Sebelum layanan psikologi dialihkan ataupun dihentikan dengan alasan-alasan tertentu, hendaknya psikolog ataupun ilmuwan psikologi harus berkomunikasi secara 2 arah dengan klien ataupun pengguna jasa layanan psikologi. Untuk apa? Untuk dapat membahas apakah layanan ini ingin dihentikan ataupun dialihkan. Karena keputusan ini tidak hanya bisa diputuskan secara satu pihak saja, namun harus dengan melibatkan kedua belah pihak. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai makna pasal dari 22 ayat yang pertama maupun ayat yang kedua.
Untuk pasal 22 ayat yang pertama lebih terfokuskan kepada pengalihan layanan psikologi. Nah, di sini ada 4 faktor yang dapat menyebabkan layanan psikologi tersebut dialihkan. Yang pertama, dikarenakan psikolog ataupun ilmuwan psikologinya sedang sakit ataupun telah meninggal dunia, maka layanan psikologi tersebut dapat dialihkan ke rekan sejawat lainnya. Yang kedua, dikarenakan salah satu di antara keduanya, baik itu psikolog ataupun ilmuwan psikologinya maupun klien tersebut, ternyata ada yang pindah kota nih atau pindah ke domisili lain yang menyulitkan mereka untuk bertemu dan berkonsultasi, maka layanan psikologi tersebut dapat dialihkan ke domisili yang lebih dekat dengan klien tersebut. Yang ketiga, dikarenakan keterbatasan kemampuan atau kompetensi dari psikolog tersebut. Semisal psikolognya ternyata tidak bisa nih memecahkan masalah dari kliennya, maka dapat dialihkan ke layanan psikologi lainnya. Dan yang terakhir, dikarenakan karena keterbatasan dalam pemberian imbalan. Nah, di sini dari pihak kliennya ternyata tidak bisa memenuhi standar imbalan yang telah disepakati nih dengan psikolog ataupun ilmu psikologi lainnya, maka layanan psikologi tersebut dapat dialihkan ke layanan psikologi lainnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai makna dari pasal 22 ayat yang kedua. Untuk ayat yang kedua ini lebih terfokuskan kepada penghentian layanan psikologi yang dimana ada 2 faktor yang dapat menyebabkan layanan psikologi tersebut diberhentikan. Untuk faktor yang pertama, dikarenakan karena klien atau pengguna jasa layanan psikologi sudah tidak memerlukan jasa layanan psikologi tersebut. Nah, gimana sih maksudnya kok sudah tidak memerlukan lagi? Nah, maksudnya itu adalah ketika psikolog ataupun ilmuwan psikologinya telah berhasil menyelesaikan secara tuntas dari permasalahan klien tersebut, yang akhirnya layanan psikologi tersebut dapat diberhentikan. Untuk faktor yang kedua itu disebabkan karena adanya ketergantungan di antara kedua belah pihak, baik itu psikolog maupun kliennya, dan ternyata menimbulkan impact yang negatif kepada diri mereka, seperti menimbulkan rasa tidak nyaman ataupun rasa tidak sehat, maka layanan psikologi tersebut dapat diberhentikan. Contoh kasus dari pengalihan layanan psikologi. Alia merupakan korban dari bullying di sekolahnya. Selama ia dibully, Alia tidak pernah bercerita kepada kedua orang tuanya, dan ia kerap menyendiri. Setelah 3 bulan, akhirnya Alia memberanikan diri untuk bercerita. Tak menunggu waktu lama, orang tua Alia mengajak Alia ke psikolog. Sesampainya di psikolog, dilakukannya intervensi dan asesmen. Ternyata Alia mengalami depresi yang berat. Setelah berbulan-bulan berkonsultasi dengan psikolog tersebut, ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan. Akhirnya psikolog tersebut merujuk Alia ke psikolog lain yang lebih berpengalaman. Penghentian layanan psikologi. Dia telah berkonsultasi dengan psikolog kurang lebih selama 5 bulan. Dia menceritakan segala keluhan-keluhan dan permasalahan yang dialaminya selama ini. Dan akhirnya permasalahan dan keluhannya dapat diatasi oleh psikolog tersebut dengan sangat baik dan juga tuntas. Psikolog tersebut pun yakin bahwa dia sudah tidak memerlukan layanan psikologinya. Maka layanan psikologi tersebut dapat diberhentikan jika permasalahannya telah selesai. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai pasal 23, yaitu rekam psikologi. Rekam psikologi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu rekam psikologi lengkap dan juga rekam psikologi terbatas. Dan saya akan membahas mengenai pasal 23 ayat yang pertama, yaitu rekam psikologi lengkap. Rekam psikologi lengkap. A. Psikologi dan atau ilmuwan psikologi membuat, menyimpan atau mengarsipkan, menjaga, memberikan catatan dan data yang berhubungan dengan penelitian, praktik, dan karya lain sesuai dengan hukum yang berlaku dan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Kode Etik Psikologi Indonesia. B. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi membuat dokumentasi atas karya profesional dan ilmiah mereka untuk memudahkan pengguna layanan psikologi mereka di kemudian hari, baik oleh mereka sendiri atau oleh profesional lainnya. Yang kedua, bukti pertanggungjawaban telah dilakukannya pemeriksaan psikologi. Dan yang ketiga, memenuhi prasyarat yang ditetapkan oleh institusi ataupun hukum. C.
Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjaga kerahasiaan klien dalam hal pencatatan, penyimpanan, pemindahan, dan pemusnahan catatan atau data di bawah pengawasannya. D. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjaga dan memusnahkan catatan dan data dengan memperhatikan kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pelaksanaan kode etik ini. E. Apabila psikolog dan atau ilmuwan psikologi mempunyai dugaan kuat bahwa catatan atau data mengenai jasa profesional mereka akan digunakan untuk keperluan hukum yang melibatkan penerima atau partisipan layanan psikologi mereka, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab untuk membuat dan mempertahankan dokumentasi yang telah dibuatnya secara rinci, berkualitas, dan konsisten. Seandainya diperlukan penelitian dengan cermat dalam forum hukum. F. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan pemeriksaan layanan psikologi terhadap seseorang dan menyimpan hasil pemeriksaan psikologinya dalam arsip sesuai dengan ketentuan karena sesuatu hal tidak memungkinkan lagi menyimpan data tersebut. Maka demi kerahasiaan pengguna layanan psikologi, sebelumnya psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyiapkan pemindahan tempat atau pemberian kekuasaan pada sejawat lain terhadap data hasil pemeriksaan psikologi tersebut dengan tetap menjaga kerahasiaannya. Pelaksanaan dalam hal ini harus di bawah pengawasannya yang dapat dalam bentuk tertulis atau lain. 2. Rekam psikologis untuk kepentingan khusus terbagi menjadi 2 poin. A. Laporan pemeriksaan psikologi untuk kepentingan khusus hanya dapat diberikan kepada personal atau organisasi yang membutuhkan dan berorientasi untuk kepentingan atau kesejahteraan orang yang mengalami pemeriksaan psikologi. B. Laporan pemeriksaan psikologi untuk kepentingan khusus dibuat sesuai dengan kebutuhan dan tetap mempertimbangkan unsur-unsur ketelitian dan ketetapan hasil pemeriksaan serta menjaga kerahasiaan orang yang mengalami pemeriksaan psikologi. Nah, sekarang memasuki pasal yang ke-24, yaitu mempertahankan kerahasiaan data. Psikolog atau ilmuwan psikologi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi. Penggunaan keterangan atau data mengenai pengguna layanan psikologi yang diperoleh psikolog dalam rangka pemberian layanan psikologi hendaknya mematuhi hal-hal sebagai berikut. Poin yang pertama yaitu dapat diberikan hanya kepada yang berwenang mengetahuinya dan hanya memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan tujuan pemberian layanan psikologi. Yang kedua, dapat didiskusikan hanya dengan orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas diri penggunaan layanan psikologi. Dari poin yang pertama dan kedua ini dapat saya berikan contoh. Apabila pengguna layanan psikologi berkonsultasi kepada seorang psikolog dan hasil tersebut boleh diberikan kepada orang yang berwenang yang dimaksud, seperti contohnya keluarga ataupun teman, karib kerabat, saudara ataupun orang yang dapat dipercaya oleh pengguna layanan psikologi tersebut, dengan catatan ada perjanjian bahwa hasil dari tes psikologi yang dilakukan oleh pengguna layanan psikolog boleh diberikan kepada keluarga atau orang-orang tersebut. Lalu yang kedua, contoh yang dapat saya berikan, yang dimaksud orang-orang yang berwenang untuk mengetahui dari hasil pengguna layanan psikologi tersebut yaitu hukum ataupun kepolisian. Jadi orang yang pengguna layanan psikologi tersebut hasilnya boleh diberikan kepada hukum ataupun kepolisian bahwa ia telah melakukan kesalahan ataupun yang lainnya. Seperti contohnya saat penusukan Syekh Ali Jaber. Nah, itu psikiater dan juga psikolog bekerja sama dan hasil tersebut boleh diberikan kepada kepolisian ataupun media bahwa memang penusuk tersebut mengalami gangguan jiwa. Nah, tetapi mereka dari pihak psikolog dan psikiater hanya boleh memberikan bahwa
hasil tersebut memang gila atau tidaknya, tetapi tidak boleh memberikan hasil yang lainnya seperti apa penyakit atau gangguan jiwa yang diderita oleh penusuk tersebut ataupun masa lalu yang pernah dialami oleh penusuk tersebut. Dan itu tadi hanya contoh atau pengibaratan dari saya, bukan hasil yang sebenarnya dari kasus penusukan sekali Al-Jabir tersebut. Saya tidak mengikutinya. Dan yang poin ketiga, dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan pengguna layanan psikologi, profesi, dan akademisi. Dalam kondisi tersebut, identitas orang yang menjalani pemeriksaan psikologi tetap dijaga kerahasiaannya. Nah, untuk poin yang ketiga ini saya contohkan seperti saat dulu saya duduk di bangku SMA, saya awal masuk sekolah itu diadakan psikotes. Nah, psikotes itu ditujukan untuk mengetahui apa minat siswa ataupun jurusan yang dapat ditempuh dalam pendidikan SMA tersebut. Contoh yang kedua, apabila seseorang ingin melamar pekerjaan di sebuah perusahaan atau kantor, nah itu pasti mereka juga akan dilakukan psikotes seperti yang dilakukan pekerjaan HRD. Nah, tetapi hasil tes tersebut hanya boleh diberikan kepada pihak sekolah ataupun pihak kantor atau perusahaan, tetapi dari pihak tersebut tetap menjaga kerahasiaan dari orang-orang yang melakukan psikotes tersebut. Nah, untuk tambahan selanjutnya dari pasal 24 ini, seandainya data orang yang menjalani layanan psikologi harus dimasukkan ke data dasar, database atau sistem pencatatan yang dapat diakses pihak lain dan tidak dapat diterima oleh yang bersangkutan, maka psikolog atau ilmuwan psikologi harus menggunakan kode atau cara lain agar identitas dari pengguna layanan psikologi tersebut tidak dapat diketahui oleh orang lain, atau identitas tersebut tetap terjaga kerahasiaannya.